Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Pak Dery. Kali ini akan bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Nokia lama 1134 itu pada saat melakukan panggilan orang tidak bisa mendengar kita. Jadi kita mendengar seorang tersebut dengan jelas, tapi suara kita tidak bisa didengar oleh orang yang kita ajak telepon tersebut. Jadi meskipun sudah keras-keras tidak bisa dengar seperti itu, ataupun suaranya kecil seperti itu. Ini caranya mudah, cuman kita harus punya obeng. Ini obeng T5. Jadi kalau belum ada harus beli dulu obeng seperti itu. Jadi kalau sudah di rumah banyak handphone, baiknya kita beli obeng yang satu set yang banyak, mulai dari yang T5, obeng bintang, ini obeng T5 seperti itu. Jadi kita harus bongkar. Pertama kita bongkar, yang ada 2 buah baut. Ini baterainya kita lepas dulu. Ini ada baut 2 buah. Ini kartunya kita lepas dulu. Soalnya kalau tidak dilepas ya tidak bisa. Ini Nokia Microsoft dengan model 1134, hampir sama semua. Ini ada Vietnam. Jadi kita bongkar dulu. Dia menggunakan obeng bintang. Nah, setelah bautnya sudah lepas, selanjutnya bisa kita lepas, bukanya dari sini bisa, cangkrangan seperti ini. Dari sini juga bisa, seperti ini. Saja. Ini sudah buka juga. Tapi kartu sudah kita lepas. Tapi kalau tidak kita lepas, ya tidak bisa. Hati-hati kalau sudah hampir 75% sudah terbongkar seperti ini, bisa kita lepas. Kita ulangi lagi. Ini sudah hampir terbuka. Ataupun juga misalnya mau ganti casing sama kayak ini juga Pak. Nah, hati-hati LCD nya ini sudah lepas semua, kita simpan sini. Nah, untuk lubang mikrofon bagian bawah dia ada di sini, lubang di sini. Jadi jangan buntu, jadi harus kita lubangi, minimal kita tusuk jarum dari luar juga bisa. Dia ke sini lubangnya. Jadi kalau suaranya kecil, coba cek dulu lubangnya harus bersih, nggak boleh ada tanah, debu, semen seperti ini. Terlepas seperti ini, selanjutnya bisa kita angkat. Ini angkatnya dari sini juga bisa, ini juga bisa. Tidak ada lagi baut, sudah kita lepas seperti ini. Nah, ini bekas mic-nya keluarnya dari sini. Ini mic-nya keluarnya ke sini, jadi ada alurnya seperti ini. Ya, dari sini kalau kita buka sini. Nah, inilah mikrofonnya. Nah, mikrofon ini sama dengan yang di handset. Kalau misalnya mau cari di handset bekas itu pasti ada mic yang sering dipencet-pencet itu di bagian bawahnya, di kabelnya. Itu mikrofonnya ada di sini, sama, hampir sama. Itu pun ambil dari bekas kalau misalnya rusak. Tapi biasanya agak jarang rusak lain kalau misalnya bekas jatuh. Nah, kalau bekas jatuh biasanya lepas ini. Tapi kalau tidak lepas tidak masalah. Nah, seperti itu. Bisa ambil juga bekas handphone headphone yang ada kabel, bisa disolder langsung. Seperti itu kalau misalnya komponen mic-nya rusak. Tapi kalau dia masih nempel, atau biasanya dipastikan 90% masih bagus komponen ini. Jadi yang bikin rusak tidak ada suara yang terkirim adalah bekas kena air. Di PCB-nya bekas kena air, biasanya ada putih-putih. Nah, ini putih-putih seperti ini ya tidak boleh, itu harus kita bersihkan. Nah, kemudian di sini di daerah sekitar sini tidak boleh ada bekas air yang sudah kering, misalnya putih-putih, itu harus kita bersihkan. Nah, yang kebetulan yang kita tutorialkan tadi di sini bekas airnya putih sedikit sini, sedikit saja nempel di dekat kapasitor sini. Nah, di dekat jalur ini. Di sini tadi di sini airnya banyak, bekas air sedikit saja putih, itu yang bikin dia shock. Nah, ini bekas masih ada putih sedikit, tapi sudah agak bersih. Caranya mudah kalau misalnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu blower, tidak perlu solder, kita gunakan korek saja seperti ini. Nah, kita panasin saja seperti ini. Nah, ini lepas dulu, bisa dilepas ini. Ini tombol keyboard, tidak ada lagi baut. Nah,
Ini bisa kita lap menggunakan tisu, bisa kalau kotor bekas kita beginikan saja. Untuk mengeringkan bekasnya, setelah kering betul-betul agak kering, baru kita sikat lepasnya seperti ini. Nah, begini saja. Ataupun juga misalnya ada di tempat-tempat lain yang ada putih-putih juga harus kita keringkan juga. Setelah kita keringkan begini dengan korek, misalnya ada di sini ada putih, semuanya putih, harus kita bersihkan semua. Nah, di sini hati-hati ada LCD, soalnya LCD ini sistem solder, jadi tidak bisa kita pasang sendiri, harus kita solder. Hati-hati putus, bisa rusak. Setelah kita panasi beberapa kali, kita langsung kita sikat seperti ini. Jadi himpun ini karena himpun lapangan, mungkin ada kecipratan air atau kehujanan sedikit, bisa short. Nah, seperti itu. Jadi caranya adalah kita panasi saja seperti ini. Setelah agak hangat, kita baru sikat seperti ini, supaya kapasitornya tetap kering, komponen yang kecil-kecilnya kering, kemudian tidak lagi short seperti itu. Kemudian bekas airnya bisa langsung lari karena disikat seperti ini menjadi pasir. Setelah selesai, bisa langsung kita tes. Nah, ini kebetulan kita tutorialkan penyakitnya sama yang di judul, yaitu pada saat melakukan panggilan orang tidak bisa mendengar kita. Nah, seperti itu karena akibat short di sini. Kita cek komponennya ini mulus sekali, masih bagus, masih kuning, tidak ada bekas kena air, tapi di sini yang ada masalahnya tadi. Nah, di sini di jalur baterai ini. Sini. Itu yang menyebabkan konslet di sini. Di daerah sekitar sini ada titik putih seperti itu. Nah, tanda handphone ini kena air biasanya ada putih. Karena dia teraliri listrik, jadi menjadi karat, menjadi kimia seperti itu. Kita sikat saja seperti ini semuanya. Setelah kita keringkan, setelah selesai kita bisa pasang lagi. Nah, itu biasanya handphone akan kembali normal. Nah, ini sudah selesai, mudah sekali. Kemudian kita pasang. Ini kita bersihkan kalau misalnya ada tanah ataupun debu. Selanjutnya bisa kita pasang seperti ini. Nih, nah, selesai, bisa kita baut. Jadi cukup simple, mudah. Jadi bukanya ini yang penting harus punya obeng. Obeng kalau misalnya jangan satuan seperti ini yang satu set beli saja yang banyak, biasanya 25 piece, itu banyak sekali. Ataupun yang matanya banyak, bisa kita pilih-pilih. Kalau untuk Nokia dia berbentuk bintang dengan nomor seri T, jadi T5, T3, T7, T8 seperti ini. Yang model bintang seperti itu, ciri khas untuk handphone Nokia. Ini sudah selesai. Nah, ini saja, saya kira ini saja supaya videonya tidak tambah banyak. Kita cukupkan sekian saja untuk mengatasi handphone yang suara pada saat melakukan panggilan, orang yang kita ajak nelpon tidak bisa mendengar kita berbicara. Jadi mikrofonnya yang rusak seperti itu. Mudah, teman-teman pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk kalau misalnya ada tanya-tanya, diketik saja di komentar di Pak Dery, nanti kita bisa bantu jawab seperti itu. Kalau berguna bisa di like saja, di share, ataupun untuk mengetahui video yang kita upload setiap harinya bisa di subscribe saja seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.